Hormati Pak Gubernur, hormati Presiden, hormati Pak Bupati, kurban untuk tidak satu sorangan. Terus Bu, mana orang duit rakyat kurban? Kita jangan gitu kan. Buat anak sekolah pun susah. Cuma pengen buktiin orang miskin juga bisa bantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Pak Osman mereka jadi balapan ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah suara di rumah. Apa kabar Bu? Saya lu tahu. Alhamdulillah disebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang berpertamanya kita kayak bahagia. Alhamdulillah kita sepakat ambil kepada dia disambut. Kita juga kemarin ada teman itu salaman ibu-ibu manis banget pas di Garut salaman pasti itu dong intinya. Kalau di Garut sudah ada dodol itu udah asin. Betul sedap. Salam bersama dalam kehidupan tunjukin dan junjungan dalam saya Allah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kemudian karena waktu sama market kita takutnya nabrak dasar dalam sebagian agenda. Kali ini alhamdulillah kami Abi Diki Chandra yang terkait bahwa kita harus melakukan berbuat baik di kala susah, beristiqomah di kala senang. Saya bukan ustadz, ini yang pertama harus saya sampaikan. Saya bukan ustadz yang mumpuni, saya bukan kiai juga. Saya hanyalah orang biasa yang ingin berusaha untuk soleh, dan saya di sini tugasnya menceritakan tentang apa-apa yang pernah saya alami dan yang setelah saya jalankan berkaitan dengan tema berbuat baik di kala susah, beristiqomah di kala senang. Nah, ada beberapa hal yang saya ceritakan. Jadi saya itu yang tadi saya cerita, saya punya profesi yang banyak dan salah satunya adalah pejabat. Dan ini yang pernah saya alami bagaimana menghadapi kondisi-kondisi ini. Yang pertama adalah berbuat baik di kala susah. Nah ini memang sulit Bu. Jadi ketika saya menceritakan mungkin ketika di mana saat saya menjadi pejabat, saya disebut pejabat miskin kan Bu, pejabat yang tidak punya apa-apa. Karena ketika menjabat bukannya nggak tahu cara nyawang, tapi kan nggak mau Bu. Jadi saya waktu jadi pejabat saya nggak beli mobilnya pinjem punya tadi Sperina Innova. Alhamdulillah sampai saya sudah ganti dari Innova ganti Iris Innova. Saya gordeng kudu ditutupan, dicuci aja, dimana yang lain mah beli gordengnya sampai 800 juta. Gordeng 800 juta. Saya mencuci sendiri, kursi robek kita benahi. Nah artinya kita lakukan ini lebih susah kita jangan gitu kan. Buat anak sekolah pun susah. Sampai jika Fitri Chandra masuk rumah sakit pun saya bingung. Padahal pejabat. Sampai dibantu sama Kang Sule. Kamu dong masih Bu. Akhirnya dia berdiri ngapain deh 2 juta kayak bahan impor. Peser 50.000 sisanya aku beli dia. Tapi kan orang jadi setor sampai sendiri jalan terus Bu. Nah ini artinya ujian-ujian ini yang mudah-mudah. Saya pernah di kala susah, mahal, gaji kecil, tiba-tiba datanglah yang namanya ini uang. Aku main apa lalu dicoba lagi terus Bu. Tapi problemnya kita masih punya etika. Jadi di kala susah atau bersenang kita tetap harus berbuat baik. Kenapa? Karena melakukan hal kebaikan itu bukan yang dibilang baik, tapi karena kita memang ingin mendekati dan merayu Allah yang maha baik, yang maha memberi pahala untuk kita. Terus dulu, ini problemnya hari ini. Kenapa banyak orang yang lupa diri? Di sana ayah oknum saleh, mudah-mudahan di daerah lain malah saleh. Wah, judulnya ngomong ke pilih pilih pokok ayah begitu di daerah lain itu ayahnya, ayahnya. Mau saya besar kan gitu kan. Ya sekarang karena hal itu
gitu. Artinya karena kita sudah ada satu kultur, satu budaya, nyata gitu, menerima gaya. Saya kadang-kadang suka sedih sama para kepala daerah, bupati, naon yang lain itu sampai hari bupati mobilnya mewah, terus bawa duit, ibu seneng nggak? Di satu sisi senang kan bawa duit, tapi hati-hatilah Bu, saya adalah orangnya bahwa uangnya kepala daerah itu kecil, kalaupun ada mau duit dari maka saya waktu itu menentang, kenapa kita harus bangga dengan harta rakyat, gaya aku mobil, pakai duit rakyat, rumah mewah, pakai duit rakyat. Tolonglah kalian itu adalah khalifah, jangan berpikir untuk uang. Itu yang dulu saya serukan. Bahkan di musim kurban, supaya kurban di Pak Gubernur, kurban di Presiden, kurban di Pak Bupati, saya protes Bu. Nah, ya kurban di memang duit sana, duit rakyat malah yang kurban di dirinya tuh. Rasa Bu. Saya sampai hari ini saya masih ditentang oleh beberapa tokoh. Tapi saya harus menyampaikan ini, tidak ada kurban untuk tidak satu sorangan. Terus Bu, mana duit rakyat kurban? Di kala susah juga saya pernah dihina oleh seorang produser, nggak akan saya sebutin. Produsernya Rasul, mana Diki mau benghar, kalau ada nih hidup teh. Ya, saya bilang dari hati dia ada jami. Diki mangsa Bu, aduh, tepan salah seorang direktur televisi. Dan kenal baik, tapi penampilan Abi memang lucu, Abi jadi penampilannya. Sampai dia kan di masa terpanggil sama produser kita. Kenapa Ji? Stres dong nih. Nggak ada yang laku, baru sinetron saya ada yang laku. Insya Allah cobain ke TV Anu. Wah nggak ada yang kenal, saya kenal sama bosnya. Udah saya bawa Bu. Saya bawa Bu ke konsultasi, ada 4 judul, 4 judul diterima sama si ibu pemilik televisi itu diterima sampai saya diajak makan di rumah makan Padang, nasi Padang. Ki, 4 nih, hebat lu, lu bisa kenal sama bos? Ya alhamdulillah Pak. Ada 4 nih, lu bisa saudara atau penulis atau komentar, pilih satu. Saya sibuk, nggak apa-apa, pilih satu aja. Udah, saya sibuk. Lalu terus ngapain nolong gua? Cuma pengen buktiin orang miskin juga bisa bantu orang kaya. Jadi kita, dan ini Allah, ini kisah nyata. Jadi artinya pelajaran yang kita simpel sesulit apapun kita harus menjaga harga diri kita. Itu contoh baci, pedro, pengecut. Memang saya ganti diri, saya dikasih tahu sama bos. Ini kisah nyata istri saya yang menceritakan sampai nangis. Papa dihina, aku si Anu gitu. Oh iya, disebutin bencong, ada yang mau bencong. Orangan dan memang harus takut bahwa papa takut mengotori istri dan anak-anak dengan mengharam. Di sana bodoh, semuanya yang pejabat miskin. Memang saya mau bodoh, memang sama kalau orang mau bodoh apa cara korupsi yang halal. Tapi hidup layannya seperti orangnya biasa dengan itu. Ada kultur di mana sudah saya hikmah sampai di alkohol, periksa gentong, periksa kayu, periksa tetes itu tetap haram. Ini yang jadi masalah. Nah ini saya alami tiba-tiba satu saat si bapak yang menghina saya di depan istri saya itu baru kemarin ketemu sama Karudi juga ya, baru ketemu dan dia minta saya sampai bilang begini ke saya, kan aku siapa yang manggilnya? Kang Diki atau Pak Diki sampai begitu. Kenapa? Karena itu biasa mesti ngomongnya dan saya tolak dengan baik-baik. Saya bilang, ya, buat saya ada pilihan presiden, saya nggak akan ada orang yang tahu cukup saya dan ngomongin. Saya sampaikan, saya nggak mau jadi sukses, walaupun duitnya miliaran. Kalau nggak bisa jadi tapi saya cari aman aja lah. Disebut pengecut, jelas tapi biar saya yang Tuhan yang tahu siapa yang saya ingin itu orang yang pernah mengingat saya. Kayak memang jadi impian semua. Tak salah kita berusaha meraihnya, tapi kayak tak jamin bahagia. Kita bahagia bila pandang mensyukuri nikmat yang ada. Syukuri saja, hadapi hari-harimu dengan senyum ceriamu. Buanglah gundah, hadapi hari-hari dengan bahagia.